Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Reski Anugrah Herlin, mengampu mapel binti kelas 7 SMP Negeri 2 Watampone, akan membawakan materi tentang hardware komputer. Sebelum membahas terlebih jauh tentang hardware komputer, tentu kita ingin tahu apa sih tujuan kita mempelajari tentang hardware komputer ini. Nah, tujuannya yakni mengidentifikasi berbagai perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer berdasarkan fungsinya digolongkan menjadi 3. Yang pertama input atau perangkat masukan, yang kedua adalah proses atau perangkat pemrosesan, dan output atau perangkat output atau output device. Ketiga, bagian ini saling terhubung, di mana ketika kita ingin mendapatkan informasi, kita terlebih dahulu menginput informasi, kemudian informasi tersebut diproses lalu menghasilkan output. Perangkat input adalah perangkat masukan atau input device, merupakan alat yang berfungsi untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam sistem komputer. Beberapa contoh dari input device seperti scanner, keyboard dan mouse, kemudian like pen. Kenapa sih scanner digolongkan sebagai input device? Karena misalnya ketika kita ingin men-scan sebuah hard copy seperti ini, kita ingin membuatnya menjadi PDF, nah biasanya kita menggunakan scanner ini, sehingga ini dikatakan sebagai input device. Selanjutnya, keyboard dan mouse digolongkan sebagai input device karena misalnya ketika kita ingin mengetik, pasti kita menggunakan keyboard dan mouse ini. Selanjutnya, like pen. Like pen ini biasa kita gunakan ketika kita ingin menggambar secara real time. Nah, gambarnya ini akan masuk ke layar monitor kita, sehingga disebut juga sebagai input device karena memasukkan data berupa gambar atau coretan yang dihasilkan dari like pen ini. Perangkat pemrosesan data. Perangkat proses adalah komponen yang fungsinya memproses perintah yang diberikan oleh user untuk kemudian ditampilkan pada output. Misalnya motherboard, sound card, memori, dan CPU. Mengapa motherboard dikatakan sebagai perangkat proses? Karena motherboard itu merupakan otak kelistrikan dan yang menghubungkan device atau perangkat dengan sistem yang berada pada komputer. Kemudian sound card ini berfungsi untuk memproses data-data audio. Selanjutnya memori untuk sebagai media penyimpanan yang terdiri dari RAM, random access memory, kemudian ROM, read only memory. Selanjutnya CPU yang sering disebut sebagai Central Processing Unit, merupakan otak dari seluruh sistem yang terdapat pada komputer. Kemudian perangkat output. Perangkat output adalah komponen yang fungsinya sebagai alat untuk menampilkan informasi dari perintah yang telah diproses sebelumnya. Perangkat output atau perangkat keluaran yang sering kita jumpai seperti flash disk, printer, proyektor, dan monitor. Flash disk sebagai media penyimpanan dan juga sebagai perangkat output. Printer misalnya kita mencetak dokumen, proyektor untuk memproyeksikan, misalnya kita sedang presentasi, nah proyektor ini yang kita gunakan untuk memproyeksikan hasil presentasi kita. Monitor untuk menampilkan informasi. Baiklah, sebagai kesimpulan yang dapat kita simpulkan bahwa hardware atau perangkat keras itu sifatnya dapat dilihat dan atau dapat diraba secara langsung atau berbentuk nyata yang berfungsi mendukung proses komputerisasi. Berdasarkan fungsinya digolongkan menjadi input atau perangkat masukan, proses, kemudian output atau output device. Baiklah, sebagai oleh-oleh untuk kalian, Ibu sudah membuat soal, silakan kerjakan dengan baik dan jujur. Berusahalah dengan maksimal untuk setiap tugas-tugas yang diberikan, karena usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil.
Jadilah seorang yang bersungguh-sungguh dan tekun, karena masa depan adalah milik mereka yang menyiapkannya. Sekian, saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.